Naturalisasi CGT Angkatan 11 Kota Palembang dari SD Negeri 95 Palembang. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Hervina Indaryanti. Beliau adalah guru kelas 1A di SD Negeri 95 Palembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hervina, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi juga, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah biasa ya, baik. Ibu Pipin, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan nanti. Dan percakapan observasi ini kita lakukan supaya nanti Ibu Pipin dalam melakukan pembelajaran menjadi lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik ya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Ibu Pipin yang saya tanyakan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu setelah peserta didik itu mengamati slide PPT dan video, mereka itu yaitu peserta didik itu mampu mengurutkan bilangan penjumlahan sampai dengan 20 untuk di kelas 1. Lalu bagaimana nih dengan area pengembangannya yang ingin Ibu Pipin capai dalam observasi ini? Di sini area pengembangan yang akan saya capai yaitu pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik, di mana saya berharap peserta didik itu akan lebih efektif dan peserta didik juga percaya diri baik dalam berkolaborasi di kelompok maupun mempraktekkan hasil diskusi peserta didik tersebut dan pengamatannya sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Ini harus berpihak pada murid itu ya. Oke, jadi selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Pipin terapkan nanti di dalam kelas? Dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran. Ya, baik di sini Bu Rikma, saya menggunakan strategi PBL dan juga berdiferensiasi. Jadi strategi problem ya, learning. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan digunakan? Di sini nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa video di situ, kemudian ada gambar dan juga buku teks matematika Bu ya, dan juga PPT yang saya desain dengan menggunakan Canva. Jadi pakai video, ada gambarnya juga. Pakai kartu nggak Bu? Enggak ya? Oh pakai, rencana mau pakai Karena kartu, nggak pakai kartu dan itu. juga mungkin saya buat media lagi berupa kayak seperti apa, karena penjumlahan mungkin kayak seperti number match gitu. Biasa itu ya. Jadi Bu Pipin kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Mungkin kegiatan pembelajaran itu akan saya lakukan sesuai dengan jadwal pelajaran anak didik. Karena saya menguji matematika, mungkin akan saya laksanakan itu mungkin pada hari Selasa di kelas 1B mulai dari pukul 8 sampai dengan selesai. Jadi nanti hari Selasa ya, di jam pagi, jam pertama ya. Jadi nanti saya di hari Selasa dari pelajaran pertama nanti saya akan datang ke kelas Ibu Pipin. Saya akan melakukan supervisi Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu ya. Ya, nanti setelah Ibu Pipin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan ini Bu, percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, setelah observasi seperti itu ya. Oke, masih Baik Pipin, sebelum saya mengakhiri percakapan ini, apa yang Ibu Pipin dapatkan dari perbincangan percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita ini mungkin saya bisa mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 pada hari ini? Baik. Anak kelas 1? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Abi. Teman kita Abi. Silakan Abi, berdiri di depan. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa alasannya? Lagi selain apa? Kita doakan ya, semoga teman yang sakit bisa segera sembuh ya, dan bisa sekolah lagi seperti biasa. Amin. Nah, baiklah nak, sebelum kita memulai pelajaran, kita singkatkan dulu rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia. Sekarang Ibu minta kalian semua berdiri nak ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu nak ya. Ayo, tepuk semangat. Materi kita pada hari ini adalah penjumlahan angka sampai 11 sampai 20 ya. Jadi materi kita hari ini adalah penjumlahan angka sampai 10 ya. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak bisa mengenal angka sampai dengan 20. Kemudian anak bisa menunjukkan angka sampai dengan 20 dan 1 sampai 20. Nah, kalau bisa coba kita sebutkan sama-sama. Dimulai dari angka 1. Kemudian
angka 1. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi bisa menyebutkan. Ya, ucapkan, menyebutkan. Sekarang Ibu kenalkan dengan kalian. Ya, Ibu kenalkan. Nah, siapa yang tahu yang keberapa? Berapa? Berapa? Ini angka 11. Lihat angka 11. Angka 11 ini terdiri dari angka 1 dan 1. Angka 1 dan 1. Jadi disebut dengan 11. Jadi 11 itu satunya ada 2. Jadi angka 11. Kemudian lagi, Ibu contohkan lagi. Angka berapa Kak ini? 12. Kalau 12 terdiri dari angka 1 dan 2. 1 dan 2. Itu namanya 12. Kemudian lagi, angka berapa ini? 13. Terdiri dari pinter. Ya, coba Ibu tanya Abi. Ini angka berapa Abi? 17. Coba lihat. Ada garisnya kursi. Seperti kursi. Angka berapa ini? Kalau 14 terdiri dari 1 dan 4. Benar, 14, 1 dan 4. Benar. Tepuk tangan dulu tadi. Yang bisa baca coba. Urutan angka ya. Angkanya disuruh diurutkan. Sekarang Ibu tanya. Ini angka berapa anak-anak? 12.
13. Kelompok 2 tetap di posisi 13. Anak pintar.
Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Al-Hikmatul Kosasi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 95 Palembang, Kota Palembang. Di sini saya masih bersama Ibu Hervina Indarianti, beliau SD guru kelas 1A di SD Negeri 95 Palembang. Di sini Bu Hervina sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baiklah, Ibu Hervina, pada percakapan pasca observasi ini, Bu, saya di sini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, dengan tujuan di sini untuk mengevaluasi sejauh mana sih pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah Ibu kemarin melakukan observasi di kelas? Perasaan saya setelah melakukan observasi di kelas itu deg-degan juga Bu ya, ada rasa khawatir, itu lumrah muncul dari dalam kemudian dengan berjalannya waktu alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar. Jadi sudah plong ya? Alhamdulillah plong. Sudah plong, alhamdulillah. Baik, di sini bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ketika kemudian langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika observasi kemarin, Ibu? Di sini area pengembangan dan langkah-langkah yang saya gunakan karena saya kemarin itu mengambil tema tentang pembelajaran matematika Ibu Hikmah Ya. tentang penjumlahan sampai dengan 20 itu dengan menggunakan metode number match. Di sini saya awal-awalnya itu dengan siswa memperkenalkan angka karena yang saya ajar ini kan pusat didiknya kelas 1 kan, kelas 1. Nah, jadi di sini saya menggunakan angka itu dari 1 sampai dengan 20. Di mana di situ saya membuat PPT yang saya tampilkan di proyektor dengan memperkenalkan dengan anak itu jenis-jenis angka dari 1 sampai 20. Di situ anak-anak saya suruh sebutkan angka, jenis-jenis angka, misalnya itu angka 1 dengan 8 itu dibaca apa, 18 seperti itu. Kemudian setelah itu saya buat kartu berupa kartu yang saya tempelkan papan tulis, dan kemudian saya memperkenalkan anak itu media number match-nya berupa papan yang saya desain dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 20 dengan media di situ. Pada saat pembelajaran untuk memperkenalkan peserta didik itu menggunakan kelereng. Nah, jadi di situ penjumlahannya itu dengan media number match dengan menggunakan kelereng pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya menginginkan itu peserta didik itu bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompoknya agar mereka bisa percaya diri dalam mempraktekkan maupun mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan minat mereka, bakat mereka. Dan saya juga memancing antusias dari peserta didik itu dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL di sini hikmahnya. Kemudian saya memberikan KPD dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam materi secara berkelompok. Nah, dari KPD itu saya memberikan umpan balik kepada peserta didik itu untuk mempresentasikan hasil dari materi yang sudah didiskusikan antar kelompok di situ hikmah. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi model pembelajaran yang sudah diterapkan, metodenya di situ sudah saya lihat sudah bagus sekali, Bu ya. Jadi dari area pengembangan yang tadi sudah Ibu katakan tadi, di sini kira-kira sudah berhasil atau belum, Bu? Kira-kira seperti itu. Menurut saya itu. Jadi kalau ini ya, jadi kalau diskalakan itu kira-kira
berapa? Angka berapa persen? Mungkin kalau di Atau sini saya presentasikan tuh antara 80 sampai 90% keberhasilannya itu Vietnam. Di sini dengan itu alasannya? dengan alasannya itu di skala itu dengan pembelajaran metode yang saya gunakan tuh anak peserta didik di sini antusias untuk menjawab mengikuti pembelajaran yang saya berikan pada saat itu. luar biasa sekali Bu ya. Jadi menurut Ibu Hervina kekurangan apa sih Bu? Atau hambatan apa yang sudah yang dihadapi Ibu pada saat proses pembelajaran yang sudah diberikan tadi? Ada nggak Bu? Di situ ada karena tadi sudah saya sebutkan presentasinya antara keberhasilan itu 80 sampai 90% kan Bu. Ya, kekurangannya seperti apa? Kekurangannya itu mungkin sekitar 10% itu mungkin hambatannya mungkin pada saat pembelajaran itu siswa itu ada yang antusias mungkin karena keadaan atau mungkin dia sakit atau memang ada problem mungkin kayak itu gitu. Jadi anak-anak peserta didik yang lain antusias dan dia hanya diam, bisa juga mungkin dia kurang percaya diri atau takut untuk bertanya seperti itu gitu. Ya, jadi menurut Ibu tuh kira-kira kenapa masih ada beberapa siswa yang tadi kata Ibu kan masih ada yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran Ibu tuh kenapa? Kira-kira masih ada yang seperti itu? Ya itu tadi sudah saya jelaskan, mungkin karena dia Lagi takut, bisa juga kurang percaya diri, kurang percaya diri seperti itu, ya? mungkin fisik atau keadaannya mungkin lagi tidak enak badan atau kayak gimana gitu lah. Iya, oke, baik Bu. Jadi rencana untuk selanjutnya Bu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi peserta didik yang sudah Ibu katakan tadi, kira-kira apa Bu untuk mengatasinya? Mungkin saya akan mendekati peserta didik tersebut ada masalah Dari pendekatan seperti itu ya? Jadi sering itu untuk yang strategi mungkin saya akan menggunakan memancing peserta didik itu untuk antusias dan peserta didik itu dapat melatih kepercayaan diri dengan cara metode yang saya terapkan tadi, PBL, kemudian diferensiasi yang sudah saya lakukan tadi, mungkin kooperatif atau mungkin bisa juga saya menggunakan metode pembelajaran yang lain seperti itu. Jadi bisa diganti dengan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa, yang lebih kreatif lagi agar siswa itu dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. ya, jadi agar memancing siswa tadi Bu ya, jadi agar siswa tadi lebih tertarik seperti itu untuk mengikuti pembelajaran yang seperti Ibu sebutkan tadi Bu ya, seperti itu. Oke Ibu, jadi rencana yang akan Ibu lakukan nanti untuk kedepannya kira-kira kapan Ibu akan Ibu laksanakan? Mungkin rencananya saya akan melakukannya atau mencoba menerapkannya minggu depan Minggu depan ya. Jadi untuk pembelajaran matematika Bu ya, pelajaran matematika. Jadi akan Ibu coba lakukan minggu depan Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan pada percakapan pasca observasi ini. Semoga nanti kedepannya dari rencana Ibu Hervina tadi dapat terrealisasikan Ibu ya, sesuai dengan waktu yang Ibu sebutkan tadi. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pokoknya dilancarkan seperti itu Bu ya. Kondisinya kondusif gitu Bu, tidak ada gangguan. Jadi kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan berjalan dengan lancar. Ya, Seperti itu. jadi butuh ini Bu ya, jadi harus lebih banyak lagi mencari referensi lain agar
apa namanya, kegiatan proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. berjalan dengan baik seperti itu Bu ya. Ya, baiklah. Ya sudah, terima kasih banyak Ibu, sukses selalu. Baik, sama-sama Ibu Hikmah, sukses juga untuk Hikmah. Amin.